Nah, dalam video ini adalah video part kedua tentang membahas Galbay modal nasional. Nah, karena banyak sekali nih informasi-informasi yang gue terima dari para member gua ataupun pengikut gua ataupun pada saat gua live, mereka sering bertanya, "Bang, Galbay pinjol modal nasional aman gak sih? Aman gak sih? Ada desainnya gak sih?" Dan banyak sekali pertanyaan seperti itu di pinjol modal nasional. Dan kita akan ulas di video ini tentang Slik OJK pinjol modal nasional. Ya teman-teman, tolong perhatikan baik-baik karena akan gua memberikan informasinya tentang Slik OJK dari pinjol modal nasional. Di sini mungkin gua memerlukan waktu sekitar 8 menit aja bro, nggak panjang-panjang. Gua memberikan waktu sekitar 8 menit untuk memberikan informasinya tentang gagal bayar di pinjol modal nasional. Dan teman-teman juga di sini yang belum join bergabung dalam grup Telegram gue, silahkan join aja, untuk link grupnya ada dalam deskripsi. Dan teman-teman saja di sini kalau mau konsultasi melalui telepon via WhatsApp, silakan saja teman-teman tuh langsung request kepada admin yang ada di dalam grup Telegram yang namanya admin Riparia. Minta request di sana. Nanti bisa konsultasi kepada gue. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam grup WA yang di Grandmaster, kita akan bimbing. Kita akan bimbing dan kita akan berikan edukasinya dan kita akan berikan itu pengetahuan yang luas tentang gagal bayar pinjol. Agar teman-teman saat galbay pinjol itu tenang, aman, nggak takut, nggak nangis, dan lain sebagainya. Dan oke, kita nggak lama-lama langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas tentang Slik OJK dari pinjol modal nasional. Ya, karena di sini adalah video part kedua. Kalau untuk video part pertamanya teman-teman harus tonton dulu ya. Ya teman-teman harus tonton dulu video part pertamanya agar teman-teman paham dan mengerti. Dan banyak sekali teman-teman ya itu sering mendengar ataupun sering melihat di live-live orang di TikTok ataupun di mana itu dia. Teman-teman pasti akan mengira bahwa pinjol modal nasional itu adalah semi legal. Teman-teman tahu gak sih pinjol semi legal itu seperti apa? Kategorinya itu seperti apa? Nah, teman-teman jangan pernah terkecoh dengan informasi-informasi kayak joki pinjol. Nah, teman-teman tuh sering kan dapat penawaran dari joki pinjol yang mengatakan, "Ayo kan sama saya ajukan di aplikasi pinjol yang aman." Lalu teman-teman akan bertanya, "Aplikasi apa tuh bang? Pinjol apa tuh bang?" Pasti jokinya akan menjawab, "Ini aplikasi semi legal kah, tentang aman, nggak sebar data dan bla bla bla." Hati-hati bro. Ya, hati-hati kalau dapatkan informasi seperti itu. Anda jangan pernah terkecoh dengan informasi-informasi yang berbau dengan pinjol semi legal. Pinjol di Indonesia itu ada dua, legal dan ilegal. Ya, pegang ini aja bro, legal dan ilegal. Kalau legal tentu tidak aman karena ini adalah kalian urusan data. Kalau ilegal sama, dia tidak berizin. Namun kalau Anda gagal bayar di pinjol ilegal, resikonya sebar data, namun tidak di backlist di Slik OJK. Nah, di sini kita akan bahas tentang masalah Slik OJK dari pinjol modal nasional. Nah, ini pengalaman pribadi gua. Gue membuka informasi ini karena hasil pengalaman gue yang sudah galbay cukup lama, sekitar 753 hari. Gue galbay di pinjol modal nasional. Dan kemarin, mungkin udah seminggu yang lalu ya, itu gua sudah cek Slik OJK gua dan gua sudah tarik Slik OJK gua. Dan untuk tutorialnya kemarin gua juga sudah buatkan dokumentasinya untuk cara cek Slik OJK yang mudah dan gampang. Itu teman-teman bisa saja masuk ke video gue sebelumnya ataupun kalian bisa klik link yang ada di dalam deskripsi tentang cara cek Slik OJK yang mudah dan gampang. Dan itu gue sudah tarik cek Slik OJK gue. Dan gue udah tarik dan gue sudah lihat Slik OJK gue. Namun ternyata gue galbay di pinjol modal nasional, ternyata gue itu dimasukkan ke Slik OJK. Artinya data gue itu backlist, sudah masuk K5 gara-gara gue galbay di pinjol modal nasional. Pasti teman-teman kaget, kok pinjol modal nasional bisa masuk Slik OJK sih bang? Yang gue juga nggak tahu kenapa bisa itu kan. Nah, jadi sedikit cerita aja bro. Ya, bahwa itu gue pada waktu itu, kalau mungkin sudah nonton yang pertama ya, pada waktu itu gue mengajukan pinjaman itu sebesar 1 juta. Gue mengajukan pinjaman itu sebesar 1 juta. Mengajukan ya. Lalu setelah cair, dana yang gue terima
masuk ke rekening gua itu 800.000 untuk tenornya cuma 14 hari. Dan pengembalian dananya itu gua harus bayar 2 juta. Gila gak tuh bro, bunga dan dananya gila ya bro. Nah itulah, jadi teman-teman bisa cek aja, lihat perinan Sliko JK gue seperti ini. Gue masuk call 5 bro, gue masuk call 5 gara-gara pinjol modal nasional doang. Nah mungkin informasi ini pasti banyak kontra nih ya sama orang-orang. Wah bang, lu orang pinjol, lu cuma nakutin orang doang. Gue nggak nakut-nakutin, ini hasil gue nggak nakut-nakutin, dan gue bukan orang pinjol juga. Mungkin kalau yang gak suka sama gue kayak joki-joki pinjol, modus penipuan yang baru, mereka tuh bilangnya tuh gue tuh ngada-ngada, gue tuh cuma orang pinjol yang memberikan informasi palsu. Gue nggak berikan informasi palsu. Lihat aja konten-konten gue itu semua hasil punya gue sendiri, pengalaman teman-teman gue yang gue angkat. Untuk apa? Untuk edukasi dan juga untuk informasi agar teman-teman ini tidak dibodohi dengan joki-joki pinjol yang sedang rakus untuk mencari keuntungan besar dari Anda, mencari kekayaan dari orang-orang yang saat ini mau dijokiin. Jadi makanya teman-teman kalau ketemu joki pinjol yang bilangnya kak aman, tenang, mau minjol tanpa sebar data pakai joki pinjol. Jangan bro, jangan seperti itu ya, jangan tergoda, jangan terlena. Kalau teman-teman kalau mau minjol, lebih baik pakai tangan Anda sendiri. Jangan takut sebar data, jangan takut dan data DC. Ya, aman gak aman itu semua pinjol sama aja bro. Anda minjol itu bukan karena jokinya yang hebat, tapi karena Andanya sendiri yang hebat, bukan karena jokinya. Teman-teman ya, sekali lagi di sini gue hanya untuk berikan informasi aja. Anda percaya, syukur. Anda nggak percaya, udah is okay, terserah kalian itu loh. Wah, pinjol modal nasional itu ya masuk Sliko JK, itu hasilnya. Ya, ini gue cek Slik itu udah 2 kali bro. Ini nggak hilang, udah call 5 gue. Kalau gue di Bank Neo itu sebesar 1 juta sama gue di Bank Neo itu 1.500 di Bank Neo. Itu di backlist gue. Di backlist di Bank Neo gue di backlist, di modal nasional di backlist. Namun kalau di Kredit Pintar, Kredivo, Aku Laku itu gue auto lunas karena di cover oleh asuransi. Nah kalau untuk 360 kredito, kalau untuk gue di kredito itu nggak masuk Sliko JK. Cek aja bro, Sliko JK gua yang sudah gue sepil ya bro. Itu 3 kredito itu tidak masuk Sliko JK. Namun kalau modal nasional ini gue kaget banget bro. Itu masuk Sliko JK. Namun teman-teman akan bertanya, bang, kalau gue galbay di pinjol modal nasional, apakah ada desa lapangannya atau tidak? Kalau pinjol modal nasional ini tidak ada desa lapangannya. Ya, tidak ada desa lapangannya. Perlu Anda ketahui, di sini gue sudah banyak sekali mengulik-ngulik, memperhatikan pinjol-pinjol yang terutama yang ciri-cirinya bisa nge-backlist data Anda di Sliko JK. Gampang ciri-cirinya bro. Ciri-cirinya adalah ketika Anda galbay sudah lebih dari 3 bulan, itu 3 bulan ke depan, 1 tahun, itu DC-nya tuh nggak berisik dan gak nagih-nagih lagi. Ya, itu ciri-cirinya bro. Namun kalau misalkan Anda galbay sudah 3 bulan, sudah 1 tahun, masih kalau misalkan desanya masih berisik aja, itu tandanya pinjolnya nggak masuk Sliko JK ataupun tidak memiliki asuransi. Karena dari beberapa pinjol-pinjol yang gue amati, nah kredito ini paling berisik bro. Gue udah galbay sekitar 3 tahun, ini masih berisik aja. Di bulan Desember, November tahun 2023 ini masih berisik aja. Namun kalau pinjol-pinjol yang lain nggak ada yang berisik, sudah nggak ada yang nagih-nagih lagi. Seperti modal nasional, Kredit Pintar dan lainnya nggak ada. Namun cuman kredito aja nih yang paling berisik, yang paling sering menagih gua di email, memberikan reminder di email. Ini sering rajin banget ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu bro. Kalau untuk membedakannya, ini menurut gua sendiri. Karena dari hasil pembelajaran gua, dari hasil pengalaman gua, dari hasil informasi yang gua terima dari beberapa member yang sudah galbay lebih dari 1 tahun, itu gua ambil informasinya dan gua publik di channel YouTube gua. Ya, jadi gampang untuk menciri-cirikannya. Kalau teman-teman, misalkan aku galbay di Ada Kami, masuk Sliko JK gak ya? Begitu, pasti pertanyaan kayak pinjol Ada Kami itu nggak masuk Sliko JK karena dia punya asuransi dan tidak ada desa lapangannya. Jadi begitu aja bro informasinya. Untuk teman-teman hati-hati melihat ataupun menerima informasi
yang di TikTok ya, terutama nih lagi rame TikTok, banyak sekali ngurus penipuan di TikTok ini bro, yang berbau dengan pinjaman online. Teman-teman hati-hati, karena gue banyak sekali informasi yang gue terima, yaitu tentang hapus data pinjol, pakai joki pinjol amanah, dan lain sebagainya. Jangan pernah percaya seperti itu. Kalau teman-teman mau belajar pinjol, silahkan saja bisa cek playlist gue ya, ataupun bisa bergabung dalam grup WA gue. Nanti kita bimbing ya, kita beritahu dan kita berikan edukasi. Teman-teman mau nelpon gue sepuasnya, belum paham, kita berikan pemahaman. Ini mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.